Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Najwa Putri Farabi dengan NIM C2111. Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngejelasin tentang praktikum yang aku lakuin tadi pagi tentang makanan ikan. Nah, apa sih makanan ikan itu? Makanan ikan itu sendiri adalah suatu zat yang mempengaruhi pertumbuhan dari ikan tersebut. Terus, dari yang aku baca juga ada yang namanya itu feeding habits atau kebiasaan makan tingkah laku ikan tersebut, dan juga ada namanya feeding periodicity. Nah, feeding periodicity itu apa sih? Feeding periodicity Feeding periodicity itu sendiri adalah saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam. Nah, selanjutnya ada juga tipe jenis makanan ikan, dan itu tuh tergolong jadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang aku sendiri udah yakin kalau misalnya teman-teman juga udah tahu apa sih maksud dari 3 kelompok besar itu. Tapi aku bakal ngejelasin lagi. Jadi herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Kalau misalnya omnivora pemakan segalanya, dan karnivora adalah pemakan daging. Tapi di sini bukan hewan yang kita bahas itu spesifik ke ikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya urutan makanan. Nah, urutan makanan ini itu dikembangkan atau dikemukakan oleh Nyai Kolsky. Maaf, aku kurang tahu gimana cara penyebutan yang benar. Nah, dari yang dia udah kemukakan ada 3 macam. Yang pertama makanan utama. Makanan utama ini yang kalau misalnya di sistem pencernaan itu bisa ditemukan jumlahnya tuh banyak. Selanjutnya ada makanan pelengkap. Kalau makanan pelengkap itu ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan untuk yang terakhir makanan tambahan itu sangat sedikit jumlahnya. Terus ada juga makanan pengganti. Ini itu makanan yang dikonsumsi jika makanan utamanya nggak ada. Selanjutnya itu aku bakal ngebahas tentang praktikum hari ini. Kayak apa aja yang aku lakuin dan gimana sih persiapan praktikum itu sebelum praktikum itu dimulai. Yang pertama udah pasti kita tuh awal-awal kalau secara beruntun itu kita ngelakuin sesi kuis dulu. Cek pengecekan SOP dulu, kuis baru materi. Nah, dari yang materi itu disampaikan oleh Kak Rindu, dan itu juga yang aku udah bahas di awal tadi. Selanjutnya itu adalah alat dan bahan yang harus disediain. Itu tuh ada cawan petri, itu tuh buat naruh telurnya. Habis itu juga ada trash bag buat ngalas. Kita juga pakai mikroskop untuk menganalisis atau mengidentifikasi organisme yang ada pada sistem pencernaan ikan tersebut, karena itu juga menjadi tujuan dari praktikum hari ini. Nah, selanjutnya lagi ada aquades, itu untuk mempermudah kita memburai isi dari lambung tersebut atau usus. Nah, lanjut lagi, pertama-tama itu udah pasti mendokumentasikan sampel tersebut. Jadi kita dikasih 2 sampel, ada lambung 1 dan lambung 2. Kita bagi menjadi 2 kelompok, dan ada juga kelompok yang mengidentifikasi apa sih organisme ada di dalam lambung tersebut. Nah, aku dapat bagian yang kerik atau ngebelah isi dari lambung kedua. Itu tuh awalnya aku bingung karena ini kayak lembek banget, dan aku nggak expect kalau misalnya sebau itu, karena ini juga lambung kan, makanya aku pakai masker. Nah, habis itu udah tuh aku black, habis itu aku keluarin isinya, dan itu isinya masih utuh. Aku bangga aku mengeluarkannya dengan utuh gitu. Selanjutnya teman aku juga dibantu teman aku untuk ngekerik isi dari ususnya. Abis itu pertama-tama ya teman-teman, sebelum kita kerik udah pasti sampelnya ini nggak cuman didokum, tapi kita ukur juga bobotnya. Nah, setelah ditimbang bobotnya lambung, bobotnya usus, ataupun bobot keduanya, itu kita catat di sheet kelompok atau sheet individu pribadi yang udah kita print masing-masing. Udah selesai baru ntar kita kerik, dan isinya digabungin tuh yang lambung dan usus. Kalau udah digabung kita timbang lagi dan catat bobotnya. Selanjutnya adalah penguraian yang ada di cawan petri. Jadi kita masukin semua isinya itu ke cawan petri, terus kita kasih aquades. Nah, ini itu 1:4. Jadi kalau misalnya kita tuh menyesuaikan, kalau misalnya
sampelnya itu 1 gram berarti kita pakai 4 mili, dan kalau misalnya 0,7 berarti pakai berapa mili. Pokoknya perbandingannya 1:4 ya teman-teman, ingat. Nah udah tuh ditaruh nih Aquades, terus kayak kita burai, habis itu kita pakein pipet tetes. Nah pipetnya ini kita ambil dan kita taruh di preparat 1, 2, 3 karena ini untuk 3 kali pengulangan. Nah di dalam satu preparat, kotak preparat ini, misal di sini nih kotak preparat itu kita ambil yang namanya LP. LP itu maaf koreksi kalau salah, luas pandang. Nah jadi ada LP 1, 2, 3, 4, 5, itu pun bebas mau gimana aturannya. Habis itu kita udah cek di LP 1, LP 2, LP 3, LP 4, kita cek ada organisme apa sih di situ. Nah kalau misalnya udah difoto, didokumentasi nih lewat mikroskop, kita ngeidentifikasi lewat buku yang udah dikasih oleh kakak Asprak. Itu kita catat masing-masing, terus kita cari juga itu ada berapa sih jumlahnya. Misalnya aku tadi dapat dinoflagellatanya ada 3 di LP1 dan ulangan 1, itu aku catat. Dan sisanya juga aku lakuin untuk organisme-organisme yang lain, pengulangan lain, dan sampel yang lain. Terus untuk kesan-pesan praktikum hari ini seru, jujur cukup seru, cuman karena kita juga ada kendala di mikroskopnya dan itu benar-benar memperlama dan sedikit menghambat untuk mengidentifikasi, karena jujur aja mengidentifikasi itu bagian yang paling lamanya, tapi sisanya overall sangat seru. Nah teman-teman, mungkin cukup segitu aja yang bisa aku jelasin. Makasih banget udah mendengarkan cerita atau micro teaching aku dari awal sampai akhir. Sekian dan kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.